Mengerikan jemaat Tuhan. Hidup di dalam generasi yang tidak mengerti apa itu pertobatan. Yang tidak mengerti apa itu kekudusan. Dan tidak mengerti dan mengenal siapa Allah. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Hai kamu keturunan ular beludak. Jemaat Tuhan, tunjukkan ayat ini kepada diri kita kalau perlu. Hai kamu keturunan ular beludak. Waduh. Sakit hati tidak mendengar itu. Terus terang, saya pun sakit hati mendengarkan ini. Jangan sampai ada orang Kristen berkata, karena saya berbuat kesalahan, saya takut masuk neraka, makanya saya nggak mau buat dosa. Salah jemaat Tuhan. Yang benar adalah, Tuhan, aku tidak mau berbuat kesalahan, karena aku tahu saat aku berbuat kesalahan, aku berbuat kesalahan terhadap-Mu saja, Tuhan. Yang mengerikan jemaat Tuhan, kalau itu terjadi di dalam lembaga gereja. Membayangkan tidak? Gereja yang tidak lagi menyerukan pertobatan. Gereja yang tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Gereja yang hanya hidup di dalam ritualitas. Yang hanya hidup di dalam fanatisme yang tanpa dasar. Ya pokoknya aku orang Kristen. Ya pokoknya aku sudah Kristen dari kecil, dari orok udah Kristen, selesai. Tetapi tidak tahu apa itu pertobatan. Mengerikan jemaat Tuhan. Tanpa pertobatan dan iman, tidak mungkin ada berbakti kepada Allah yang sejati. Kepercayaan di luar Allah yang benar selalu memakai kalimat pamungkas, turun dari langit, jeblak. Di luar Kristus Yesus, pokoknya turun dari langit. Dan ingat, membutuhkan pengakuan dari manusia, dan kebesarannya tergantung besar kecilnya para penyembahnya. Kebenaran iman mereka adalah kebenaran karena orang banyak yang dipaksa untuk mengakui apa yang turun dari langit. Bukan dari iman yang ditimbulkan oleh Allah di dalam hidup manusia. Dan Allah hendak menyatakan kepada kita bahwa kedatangannya bukanlah fiksi, kedatangannya bukanlah rekaan belaka, kedatangannya adalah nyata dan benar. Ini perlu kita pahami jemaat Tuhan. Bahwa yang akan datang itu bukan sembarangan pribadi. Bahwa yang akan datang itu adalah Allah yang maha kekal. Bahwa yang akan datang itu adalah Allah yang maha kuasa, Sang Mesias yang akan datang. Allah memberitakan kedatangan Mesias dalam seluruh rentang waktu dan generasi manusia. Memakai bukan hanya satu orang, tetapi lebih dari satu orang dengan rentang waktu yang berbeda. Ribuan tahun manusia. Allah dan Tuhan kecil, A kecil, T kecil, itu hanya hayalan. Beberapa manusia datang silih berganti di dalam rentang waktu manusia hanya untuk menceritakan tentang Allah A kecil dan pengalaman mereka bersama Allah yang A kecil itu. Begitu banyak jemaat Tuhan. Tiba-tiba muncul seorang tokoh yang berkata dia adalah Tuhan. Tiba-tiba muncul dia berkata dia adalah Allah. Tiba-tiba berkata, wah aku dapat ketemu dewa. Semuanya itu berbicara tiba-tiba. Jangan percaya jemaat Tuhan yang berkata semuanya itu tiba-tiba. Tidak pernah keluar di dalam perkataan Yesus Kristus dugaan tentang Allah. Kristus Yesus tidak pernah menduga-duga tentang Allah. Siapa itu Allah? Tanpa jawaban yang pasti. Allah kita Yesus Kristus tidak pernah memberikan jawaban tanpa kepastian siapakah Allah. Mengapa? Karena Ia adalah Allah. Perhatikan. Tidak ada Allah yang pernah datang ke dalam dunia manusia selain Allah yang hidup dan benar yang disaksikan oleh Alkitab. Siapa nama Allah itu? Yesus Kristus.
Pembelajaran firman Allah kita Yesus Kristus di dalam Markus pasal yang pertama, ayat kedua, dan hari ini cukup sampai ayat yang ketujuh. Mengapa jemaat Tuhan Yesus? Kita perlu fokus lebih dalam di dalam permulaan Injil Markus ini, agar kita diyakinkan, agar kita yang ragu-ragu percaya bahwa benar-benar yang datang, yang adalah pribadi Mesias itu, Ia adalah Allah yang sejati, Ia adalah pencipta langit dan bumi, dan Ia adalah juru selamat yang tidak mati tetapi juru selamat yang hidup, yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Oleh sebab itu jemaat Tuhan Yesus, kita lebih dalam lagi untuk melihat awal dari Injil Markus ini, agar di dalam perjalanan kita, di dalam setiap pasal yang akan kita lewati sampai pasal yang ke-16 Injil Markus, kita benar-benar melihat satu keutuhan siapakah Yesus Kristus, yang adalah Allah sepenuhnya dan manusia yang sepenuhnya. Jemaat Tuhan, saat kita membaca di dalam pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, saya akan membacakan lagi untuk jemaat Tuhan. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Mengapa jemaat Tuhan, Allah Roh Kudus mengilhamkan kepada penulis Injil Markus ini untuk mengutip apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ribuan tahun sebelum kedatangan Mesias? Karena anak Allah yang kedatangannya yang nyata benar-benar datang ke dalam dunia, hendak menyatakan bahwa kedatangannya di dalam kehidupan manusia ini sudah dipersiapkan sejak di dalam kekekalan dan bagi waktu manusia dari permulaan hidup manusia. Allah yang hidup telah merencanakan kedatangannya sebelum manusia diciptakan. Allah tidak datang begitu saja menjadi manusia. Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa Ia datang bukan begitu saja tiba-tiba datang menjadi manusia, walaupun Ia adalah Allah yang maha kuasa. Saya percaya kita masih ingat film fiksi ya. Saya selalu ulang ini, film Terminator. Yang tiba-tiba di mana salah satu tokonya itu tiba-tiba turun dari langit. Cicit turun, langsung ada orangnya. Allah kita maha kuasa, bisa tidak memilih jalan seperti itu. Dengan kemahakuasaannya Allah dapat melakukan itu. Tetapi Allah tidak memilih jalan itu. Mengapa? Karena Allah ingin menyatakan bahwa di setiap rentang waktu manusia, sejak adanya manusia sampai akhir waktunya manusia, Allah hendak menyatakan kepada kita bahwa Ia adalah Tuhan atas waktu dan sejarah manusia. Ia adalah pencipta waktu manusia. Oleh sebab itu Ia berperan di dalam kehidupan manusia, dari awal manusia sampai akhir manusia. Dan Allah hendak menyatakan kepada kita bahwa kedatangannya bukanlah fiksi, kedatangannya bukanlah rekaan belaka, kedatangannya adalah nyata dan benar. Ini perlu kita pahami jemaat Tuhan. Di dalam Markus 1 ayat 2 sampai 3, Roh Kudus sebagai sumber penulis menyatakan bahwa kedatangan Sang Mesias, kedatangan Yesus Kristus seperti seorang raja. Di dalam ayat 2, mari kita lihat. "Lihat aku menyuruh utusanku mendahului engkau." Sampai saat ini, seluruh para pemimpin bangsa dimanapun mengutus utusannya sebelum sang pemimpin datang ke tempat yang ia akan tuju. Hal ini penting untuk ditulis kepada pembaca Injil Markus yang pertama, dan kepada kita, dan kepada generasi yang akan datang di masa yang akan datang, bahwa kedatangan Mesias adalah kedatangan seorang Raja Agung di tengah-tengah kehidupan manusia. Saya mengingat
waktu saya menjadi utusan hanya dalam beberapa jam. Waktu kuliah di Rusia, di Saint Petersburg tahun 2003, saya ingat sekali. Waktu tiba-tiba menjadi utusan dari Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menjadi utusannya mendahului sebelum beliau bertemu dengan Gubernur Saint Petersburg. Dan waktu protokol kepresidenan berkata, "Nak, tolong bantu kami ya." Ada apa, Pak? Saat ini juga berangkat ke kantor gubernur untuk mempersiapkan kedatangan Ibu Megawati. Wah, si dalam hati, siapakah aku ini, Bapak? Kenapa tidak Bapak saja? Karena Anda mengerti bahasa Rusia. Kalau saya tidak mengerti bahasa Rusia, Nak, Anda mengerti bahasa Rusia. Dan dalam hati saya, ya Tuhan, saya baru berapa bulan di Rusia, dan saya harus menjadi utusan dari kepala negara, kepala pemerintahan bangsa saya. Langsung pas pampres, ayo kita jalan, duduk di mobil sampai di kantor gubernur. Cek, mana itu? Saya juga bingung mau cek yang mana gitu ya. Saya bukan anggota militer, mau dicek yang mana? Masuk ruangan masuk. Siap, beres, datang orang Rusia. Bagaimana? Beres? Beres. Karena saya pakai kopiah, pakai lambang Garuda, pakai name tag juga ya, ada gambar Garuda. Saya dipikir diplomat sama orang Rusianya. Berat, langsung begitu ke saya. Iya. Nah, saya langsung tahu tujuan saya. Tujuan saya mempersiapkan kedatangan presiden. Saya langsung dengan bangga. Iya, kenapa? Kalau memang Anda menganggap saya diplomat, ya saya diplomat, saya utusan. Dan yang luar biasa, tiba-tiba gubernurnya datang, iring-iringan, langsung salaman dengan saya. Selamat pagi. Wow, ini gubernurnya menyangka saya beneran diplomat. Dan bagaimana? Sudah siap semuanya? Siap. Dia langsung bilang ke saya, Pak Tavares, langsung jadi penerjemahnya ya Ibu Megawati. Wow, saya bilang, kalau yang begini ceritanya beda. Cukup sampai di sini sebagai utusan. Dan setelah itu pas pampres langsung menarik saya dan bilang, bisa nggak bantu terjemahkan? Gubernur sudah menawarkan, saya bilang tidak. Pas pampres juga menawarkan, saya bilang tidak. Dan akhirnya saya bilang, Pak, minta maaf untuk yang ini, karena ini pembicaraan kenegaraan, serahkan kepada yang lebih baik. Kalau begitu, Anda membuka pintu untuk Pak Taufik Kemas ya. Nah, kalau itu saya boleh lah, saya buka pintunya saja. Walaupun dalam hati pun aku berkata, aku tidak layak juga sebenarnya membuka pintu untuk orang nomor 2 di Republik kita saat itu. Itu yang saya rasakan, jemaat Tuhan. Dan lihat, setiap pemimpin bangsa selalu mengutus utusan. Dan penulis yang dihilkam oleh Roh Kudus ingin berkata kepada semua pembaca Injil Markus bahwa yang akan datang itu bukan sembarangan pribadi, bahwa yang akan datang itu adalah Allah yang maha kekal, bahwa yang akan datang itu adalah Allah yang maha kuasa, Sang Mesias yang akan datang. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan Yesus, penting untuk kita melihat kebenaran di dalam ayat 2 dan ayat 3. Mari perhatikan Roma 1 ayat 2-3. Roma pasal 1 ayat 2-3. Saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan. Ayat yang kedua, Roma pasal 1. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Lihat jemaat Tuhan, bagaimana dikatakan bahwa Injil itu telah dijanjikan sebelumnya. Dan di dalam pasal yang pertama, Markus ayat yang pertama berkata, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Berarti Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaran siapa jemaat Tuhan? Dengan perantaran nabi-nabinya, nabi-nabi Allah dalam kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Allah Roh Kudus
Kudus ingin berkata kepada kita bahwa yang datang yang adalah Allah, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, karena ia diperanakan dari keturunan Daud. Dan Allah memakai manusia pilihannya untuk mempersiapkan jalan baginya. Perhatikan jemaat Tuhan, siapakah yang Allah pakai? Dari permulaan manusia sampai kedatangan Sang Mesias, Allah memakai manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan pelanggaran. Allah memakai manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan pelanggaran. Allah memakai mulai dari yang termuda, Allah memakai dari yang tertua, yang termiskin, terkaya, paling berkuasa dan berpengaruh, sampai yang tidak memiliki status sosial di antara manusia. Melalui pribadi-pribadi tersebut, Allah memberitakan kedatangan Mesias dalam seluruh rentang waktu dan generasi manusia. Dan lihat, bangsa di sekeliling orang Israel juga merasakan kehadiran Allah di dalam masa perjalanan waktu Israel. Setiap bangsa yang bersinggungan dengan bangsa Israel melihat kehadiran Allah di dalam setiap rentang waktu kehidupan bangsa Israel. Allah memakai rentang ribuan tahun waktu manusia, sekali lagi waktu manusia, untuk menginformasikan kedatangannya. Memakai bukan hanya satu orang, tetapi lebih dari satu orang dengan rentang waktu yang berbeda. Ribuan tahun manusia. Penting tidak ini untuk kita tahu? Penting jemaat Tuhan. Kehadiran Allah dalam rentang waktu manusia, secara khusus bagi umat Israel, menyatakan bahwa Allah Israel tidak pernah membiarkan mereka dalam segala rentang waktu. Walaupun mereka berpikir Allah meninggalkan mereka, walaupun mereka berdosa, Allah tidak pernah membuang mereka. Jemaat Tuhan Yesus, peralihan dari kitab Maliaki dan sampai masuk ke dalam rentetan perjanjian baru, masa itu memakan waktu kurang lebih hampir 400 tahun jemaat Tuhan. Dan kita akan melihat lebih dalam lagi setelah pembahasan yang ini tentang Nabi Yesaya. Dengan ketetapan Allah ada utusan-utusan untuk mempersiapkan kedatangannya. Dan salah satunya adalah Nabi Yesaya. Jemaat Tuhan pernah berpikir mengapa Allah memakai Nabi Yesaya? Pernahkah terbesit di dalam pikiran kita, mengapa Allah memakai Nabi Yesaya dari sedemikian banyak nabi-nabi, dari sedemikian banyak tokoh-tokoh Alkitab di dalam perjanjian lama untuk menyatakan kedatangan Kristus, untuk menyatakan kedatangan Sang Mesias? Mengapa Nabi Yesaya? Allah hendak mengingatkan kepada umat Israel siapakah Nabi Yesaya, yang merupakan salah satu nabi besar yang paling dekat dengan Raja Yehuda. Unik jemaat Tuhan Yesus. Bagaimana Allah bekerja dengan ketetapan dan kedaulatannya. Ia memilih Nabi Yesaya. Dalam 2 Raja-Raja pasal 19. Di mana jemaat Tuhan? Peristiwa Allah melepaskan bangsa Yehuda, melepaskan kota Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur. Di dalam 2 Raja-Raja 19, Allah berkata dan Allah hendak mengingatkan kepada umat Israel yang sudah 400 tahun hidup di dalam kegelapan sesudah Nabi Maliaki, mengenai pekerjaan Allah meluputkan Yerusalem pada masa Raja Hizkia. Dan Nabi Yesaya yang adalah pribadi yang dipakai Allah untuk memberitakan kelepasan Yerusalem. Pada waktu zaman Hizkia hidup, begitu banyak orang Yehuda, penduduk di Yerusalem, meragukan akan perlindungan Allah saat Raja Asyur dengan segala pasukannya itu hendak mengambil alih Yerusalem.
Tetapi Allah memakai Yesaya katakan bahwa Sanherib tidak akan pernah masuk Yerusalem. Aku akan memberikan kelepasan kepada Yerusalem. Jadi jemaat Tuhan, hubungkan jemaat Tuhan, apa yang terjadi dengan bangsa Israel pada zaman Yohanes Pembaptis dan zaman Raja Hizkia. Satu bangsa dengan waktu yang berbeda, tetapi satu makna, berbicara tentang kelepasan. Orang Yerusalem pada zaman Raja Hizkia mengharapkan kelepasan dari Raja Asyur. Orang Israel pada zaman Yohanes Pembaptis merindukan kelepasan dari bangsa Romawi. Lihat, dan Allah ingin menyatakan bahwa kelepasan yang sejati, kelepasan yang kekal itu bukan kelepasan dari tangan Sanherib. Bahwa kelepasan yang sejati itu bukan kelepasan dari pemerintahan Romawi, bukan. Raja yang akan datang, yang mengutus utusannya adalah raja yang bukan hanya melepaskan secara fisik dari hukuman kekal, tetapi raja yang melepaskan sepenuhnya manusia dari dosa, adalah raja yang agung itu. Jadi jemaat Tuhan Yesus, setiap orang Yahudi saat membaca Injil ini, setiap orang non-Yahudi pun yang membaca Injil ini, mereka akan mengenal Nabi Yesaya. Mereka tahu akan sejarah dari Yesaya. Dan mereka tahu akan kualitas iman dari Yesaya. Bahwa Yesaya adalah seorang nabi yang menjadi saksi kelepasan Yerusalem. Dan ini dipakai Allah untuk mempersiapkan kedatangan Mesias yang melepaskan manusia dari dosa sepenuhnya. Allah yang melepaskan Yerusalem pada waktu Nabi Yesaya hidup adalah Allah yang datang melawan manusia ciptaannya untuk melepaskan miliknya dari dosa. Orang Yahudi, orang non-Yahudi disadarkan oleh firman Allah ini bahwa Allah yang berbicara kepada Yesaya, Allah yang menjanjikan kelepasan kepada Nabi Yesaya adalah Allah yang datang di dalam dunia untuk melepaskan manusia miliknya. Wah, luar biasa jemaat Tuhan. Dan Allah yang sejati ini bekerja di dalam rentang waktu manusia. Siapakah pribadi besar di dalam agama buatan manusia? Saya sekali lagi, siapakah pribadi besar di dalam agama buatan manusia yang memiliki cara seperti ini untuk menyatakan dirinya dan kedatangannya kepada dunia? Siapakah jemaat Tuhan? Silakan cari. Semua agama buatan manusia yang memiliki cara seperti kedatangan Mesias datang ke dalam dunia. Tidak ada Allah A kecil dan Tuhan T kecil yang pernah datang ke dalam dunia manusia dengan cara demikian. Biasanya cara kedatangan T kecil dan A kecil, dewa, dewi ataupun tokoh-tokoh agama besar itu, biasanya cara kedatangan mereka itu sama seperti yang difirmankan Allah di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 35. Mari jemaat Tuhan, kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 35. Saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan Yesus. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar, maupun patungnya yang turun dari langit." Lihat, modusnya sama.
turun dari langit. Hampir semua kepercayaan di luar Yesus Kristus, hampir semua kepercayaan di luar Allah yang benar, selalu memakai kalimat pamungkas, turun dari langit, jeblak. Tiba-tiba ada patung Artemis. Mau tanya dari mana? Pokoknya percaya saja, turunnya dari langit. Langit yang mana? Pokoknya dari langit. Pokoknya percaya aja dari langit. Nggak percaya, awas loh. Mari kita lihat Kisah Rasul 19 ayat 26 sampai 27. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Ini jemaat Tuhan, di luar Kristus Yesus, pokoknya turun dari langit. Dan ingat, membutuhkan pengakuan dari manusia, dan kebesarannya tergantung besar kecilnya para penyembahnya. Semuanya sama. Yang penting harus, penganutnya harus banyak. Kamu harus tunduk. Apapun itu di luar nalar, pokoknya percaya. Dewi Artemis itu membutuhkan Anda, biar banyak, biar keagungannya semarak. Karena kebanyakan pengikut. Jadi, itu adalah modus yang selalu dipakai oleh kepercayaan iman palsu yang jatuh dari langit. Itu iman palsu semuanya. Mengapa? Karena pengakuan iman mereka adalah pengakuan iman yang tidak berdasar kepada kebenaran yang terbuktikan dan benar. Kebenaran iman mereka adalah kebenaran karena orang banyak yang dipaksa untuk mengakui apa yang turun dari langit. Bukan dari iman yang ditimbulkan oleh Allah di dalam hidup manusia. Mari kita lihat di dalam Mazmur 96. Mazmur 96 ayat 4 sampai 5. Saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Setiap kepercayaan yang mengikuti apa yang terjadi dalam Kisah Rasul 19 ayat 35. Allah mereka adalah Allah yang hampa. Ia tidak dahsyat apapun. Tetapi Tuhan kita yang menjadikan langit dan bumi tidak memiliki cara yang seperti ini untuk menyatakan kedatangannya. Sekali lagi, mengucap syukur jemaat Tuhan Yesus. Dengan rentetan sejarah yang Allah berikan kepada kita. Dan bagaimana ia berbicara kepada manusia dalam segala rentang waktu. Allah dan Tuhan kecil, A kecil, T kecil, itu hanya hayalan. Artemis turun dari langit itu hanya hayalan. Percayalah, itu hanya hayalan. Itu cuma hayalan. Dan tidak pernah hadir langsung dalam hidup manusia. Beberapa manusia, saya ingin katakan, beberapa manusia datang silih berganti di dalam rentang waktu manusia hanya untuk menceritakan tentang Allah A kecil dan pengalaman mereka bersama Allah yang A kecil itu.
Kebenaran yang mereka sampaikan tidak teruji di dalam rentang waktu manusia yang panjang. Dan satu lagi, apa yang mereka katakan, kebenaran Allah kecil itu dan Tuhan kecil itu tidak universal. Begitu banyak jemaat Tuhan. Tiba-tiba muncul seorang tokoh yang berkata dia adalah Tuhan. Tiba-tiba muncul dia berkata dia adalah Allah. Tiba-tiba berkata, wah aku dapat ketemu dewa. Semuanya itu berbicara tiba-tiba. Jangan percaya jemaat Tuhan yang berkata semuanya itu tiba-tiba. Tiba-tiba lagi di rumah turun wahyu. Tiba-tiba lagi di goa turun wahyu. Tiba-tiba lagi di pantai turun wahyu. Wahyu, siapa punya wahyu seperti itu? Dari mana? Langit. Lalu Yuri Gagarin keluar angkasa dan berkata, loh saya gak ketemu Tuhan di langit. Jadi Tuhan siapa? Itu hanya hayalan jemaat Tuhan. Apa yang dikatakan mereka hanya hayalan. Tetapi firman Allah, Kristus, yang akan kita lihat di dalam Injil Markus. Kristus datang dan memberitahukan dirinya adalah Allah itu sendiri. Tidak pernah keluar di dalam perkataan Yesus Kristus dugaan tentang Allah. Kristus Yesus tidak pernah menduga-duga tentang Allah. Siapa itu Allah? Tanpa jawaban yang pasti. Allah kita Yesus Kristus tidak pernah memberikan jawaban tanpa kepastian siapakah Allah. Mengapa? Karena Ia adalah Allah. Perhatikan. Tidak ada Allah yang pernah datang ke dalam dunia manusia selain Allah yang hidup dan benar yang disaksikan oleh Alkitab. Siapa nama Allah itu? Yesus Kristus. Jadi jemaat Tuhan, seluruh firman Allah yang disampaikan Allah sebelum kedatangannya untuk membuktikan bahwa Ia nyata dan cerita yang Ia sampaikan bukan hayalan dan namanya berkuasa. Yang kedua jemaat Tuhan, kita melihat di dalam Markus 1 ayat 4 sampai 7. Tokoh yang dipakai Allah terakhir sebelum kedatangan Mesias. Tokoh yang dipakai Allah terakhir sebelum kedatangan Kristus adalah Yohanes Pembaptis. Selama 6 bulan, 6 bulan loh ini. Selama 6 bulan, ia menyerukan pertobatan dan memberitakan kedatangan Sang Mesias. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, dan apa yang dikatakan oleh Abraham, dan apa yang diserukan oleh, apa yang dikatakan oleh, Yohanes Pembaptis, dan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, sekali lagi, bukan hal yang baru. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis bukanlah hal yang baru. Tetapi apa yang ia katakan adalah perkataan Allah kepada nabi-nabinya, termasuk Yesaya. Tidak ada yang baru dari seluruh yang disampaikan Yohanes Pembaptis selain ia mengutip apa yang firman Allah katakan sebelum kedatangan Yohanes Pembaptis. Semua yang ia serukan adalah apa yang telah Allah katakan kepada umat Israel. Tetapi umat Israel menganggap itu baru. Mengapa? Karena umat Israel melupakan firman Allah. Latar belakang Israel di masa Yohanes Pembaptis. Umat Israel masuk di dalam masa kegelapan. Begitu banyak sesembahan dewa lain yang ada di tanah Palestina. Dan begitu nyata dewa-dewa sesembahan orang-orang yang masuk di dalam tanah Palestina pada waktu itu. Dan sekali lagi saya ulang. Kurang lebih 400 tahun Allah tidak langsung mewahyukan
apa yang ia katakan kepada manusia. Dan umat Israel melihat secara nyata bagaimana penyembahan kepada Raja Romawi, kepada Kaisar Romawi. Yang tidak menyembah Kaisar, apa yang terjadi? Penghukuman yang nyata. Di samping itu jemaat Tuhan, begitu banyak filsafat dari Yunani yang mempengaruhi penyembahan dari dewa-dewa kekejian yang ada di tengah-tengah orang Israel. Dari kenyataan ini semua membuat orang Israel berpikir seolah-olah Allah meninggalkan mereka, seolah-olah peristiwa luar biasa di zaman nenek moyang mereka hanyalah cerita belaka. Kondisi ini menyeret hampir siapapun, saya katakan hampir siapapun, ke dalam hidup yang tidak kudus. Perhatikan di dalam Matius 21 ayat 12 sampai 16. Saat Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, pertobatan yang diserukan hampir semua imam pada saat itu adalah kepalsuan belaka. Hampir tidak ada seorang pun yang menyerukan pertobatan sejati. Bangsa Israel diperhadapkan dengan hampir semua imam tidak memenuhi kualitas untuk berhadapan dengan Allah, dan jatuhnya kekudusan bait Allah akibat ulah dari para imam. Seluruh yang terjadi di bait Allah hanyalah formalitas dan fanatisme tanpa dasar. Sangat sulit pada waktu itu untuk mengimani Allah, karena sebagian besar orang Yahudi, sekali lagi, melihat kenyataan bahwa di sekitar aku hidup begitu banyak dewa-dewa yang mereka terlihat, begitu banyak pemimpin-pemimpin agama saya yang tidak lagi hidup di dalam kekudusan, tetapi hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kemunafikan, hidup tanpa pertobatan. Sampai di bait Allah pun dosa terjadi. Jadi sangat sulit jemaat Tuhan. Kita kembali ke belakang, ke ribuan 2000 tahun yang lalu. Saat tidak ada lagi yang menjadi contoh dan teladan. Saat semua itu seolah-olah tidak ada lagi Allah. Sekali lagi saya katakan, seolah-olah tidak ada lagi Allah. Seolah-olah orang Yahudi menganggap Allah itu tertidur. Seolah-olah Allah tidak peduli dengan mereka. Seolah-olah cerita keajaiban hanya terjadi di ribuan tahun yang lalu dan tidak akan pernah terjadi lagi kejadian itu. Hasilnya, hampir tidak ada yang tahu apa itu pertobatan. Hampir tidak ada yang tahu apa itu arti pertobatan. Bayangkan. Hampir semua orang Israel, karena tidak mengerti arti pertobatan, merendahkan dosa dan akibat kebinasaan karena dosa. Bayangkan satu bangsa memanggil nama Tuhan tapi hidup tanpa mengenal Dia. Generasi orang-orang yang merendahkan dosa. Mengerikan jemaat Tuhan. Hidup di dalam generasi yang tidak mengerti apa itu pertobatan. Yang tidak mengerti apa itu kekudusan. Dan tidak mengerti dan mengenal siapa Allah. Bagi orang Israel, pada saat itu, hidup di dalam dosa dan bertobat mengimani Allah. Bertobat mengimani Allah. Bodoh itu. Konyol. Untuk mengimani dan bertobat kepada Allah yang tidak terlihat itu. Allah yang seolah-olah membiarkan kita. Allah yang tidak nampak. Lebih baik kita menyembah Kaisar Romawi yang jelas-jelas nyata. Lebih baik kita menyembah dewa-dewa yang lain yang jelas-jelas banyak sihir yang dilakukan. Lebih baik ikuti mereka. Kalau kita ikut pun Yahudi, pengajaran Yahudi, tidak ada lagi imam yang dapat menjadi contoh. Tidak ada lagi yang hidup di dalam kebenaran, itu pun hidupnya sembunyi-sembunyi. Ingat apa yang terjadi dengan Nikodemus? Saat dia harus sembunyi-sembunyi bertemu siapa? Kristus.
Tidak ada lagi yang menyuarakan pertobatan, tidak ada lagi menyuarakan kebenaran. Yang mengerikan jemaat Tuhan, kalau itu terjadi di dalam lembaga gereja. Membayangkan tidak? Gereja yang tidak lagi menyerukan pertobatan, gereja yang tidak lagi hidup di dalam kebenaran, gereja yang hanya hidup di dalam ritualitas, yang hanya hidup di dalam fanatisme yang tanpa dasar. Ya pokoknya aku orang Kristen. Ya pokoknya aku sudah Kristen dari kecil, dari orok udah Kristen, selesai. Tetapi tidak tahu apa itu pertobatan. Mengerikan jemaat Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan Yesus, jangan sampai yang hadir di dalam gereja ini tidak mengerti apa itu arti pertobatan, tidak tahu apa itu kebenaran, hanya hidup pokoknya aku orang Kristen, KTP Kristen, selesai. Saya pakai pokoknya karena baru pulang dari Purworejo. Ya, habis dari mission trip asing nyangkut bahasanya. Ya, jadi jemaat Tuhan, Yohanes Pembaptis menurut Alkitab adalah satu-satunya orang, sekali lagi, satu-satunya orang yang menyerukan pertobatan kepada orang-orang yang berdosa di wilayah Yudea, di wilayah tanah Palestina pada waktu itu, dan membaptiskan siapa yang bertobat. Bayangkan jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, mengimani Allah, bertobat, dan dibaptis. Nekat ini namanya Yohanes Pembaptis. Dan nekat juga orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis. Mengapa? Karena konyol pada waktu itu untuk mengimani Allah yang tidak terlihat itu, dan di depan publik menyatakan iman kepada Allah yang tidak terlihat itu. Tetapi lihat jemaat Tuhan, di dalam ayat yang kelima, Markus 1 ayat 5. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Walaupun sulit dan terlihat, sekali lagi minta maaf, konyol di depan manusia, selalu ada orang-orang yang peka akan dosa, dan mereka mendengarkan perkataan Yohanes Pembaptis. Lihat apa yang disuruhkan oleh Yohanes Pembaptis di dalam Matius pasal 3 ayat 7 sampai 11. Lihat di dalam Matius 3, Matius pasal 3 ayat 7 sampai 11. Tetapi waktu ia melihat, ia adalah Yohanes Pembaptis, melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai keturunan ular beludak." Wah, ini mau datang untuk dibaptis. Dan dia berkata apa? "Hai kamu keturunan ular beludak. Siapa yang mengatakan pada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Perhatikan, banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Lihat, orang Farisi dan orang Saduki, siapakah mereka? Orang yang berkomitmen untuk berbakti kepada Allah. Tetapi ternyata mereka sadari bahwa berbakti kepada Allah tanpa pertobatan dan iman itu salah. Tanpa pertobatan dan iman tidak mungkin ada berbakti kepada Allah yang sejati. Dan lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, "Hai kamu keturunan ular beludak." Jemaat Tuhan, tunjukkan ayat ini kepada diri kita kalau perlu. "Hai kamu keturunan ular beludak." Waduh, sakit hati tidak mendengar itu. Terus terang, saya pun sakit hati mendengarkan ini. Siapakah yang mengatakan pada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Gak ada yang dapat melarikan diri dari murka yang akan datang. Gak ada jemaat Tuhan. Siapapun itu yang baru lahir pun pada saat itu, pada saat ini pun, pada masa yang akan datang, tidak akan pernah lari dari murka Allah. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, "Abraham adalah bapa kami."
Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Siapa anak Abraham? Orang keturunan Yahudi pada waktu itu. Secara fisik mereka mengakui mereka adalah keturunan Abraham. Ayat 10, perhatikan jemaat Tuhan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jemaat Tuhan, apakah ayat itu, Matius 3 ayat 7-11, hanya kepada pendengar dari Yohanes Pembaptis pada waktu itu? Tidak, jemaat Tuhan. Ini kepada pendengar seluruh manusia di bawah kolong langit. Hai kamu ular beludak, bertobat. Mengapa, jemaat Tuhan? Puji Tuhan kita dapat buku katekisasi yang baru. Minta maaf, promosi yang baru. Katekimus tentang pengajaran iman Kristen. Saya tambahkan baptis. 1680. Hercules Collins. Saya bacakan jemaat Tuhan apa yang dikatakan. Di dalam pertanyaan nomor 7. Dari mana datangnya kejahatan manusia? Dari kejatuhan dan ketidaktaatan nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Akibatnya kemanusiaan kita menjadi rusak total, dan kita semua diperenakan dan dilahirkan dalam dosa. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita begitu rusaknya? Apakah manusia begitu rusaknya sehingga tidak mampu melakukan kebaikan dan cenderung berbuat jahat? Jawabannya benar sekali, kecuali jika kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Mazmur 51 ayat 6-7. Saya bacakan untuk jemaat Tuhan. Mazmur 51 ayat 6-7. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperenakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Siapakah dari antara kita yang berkata, ayat ini pun tertuju kepada saya? Bahwa hanya kepada Allah saja aku telah berdosa, dan aku dipernakan di dalam kesalahan. Jemaat Tuhan, umat Israel pada waktu Yohanes Pembaptis hadir, mereka tidak mengerti bahwa dosa itu adalah kejahatan terhadap Allah. Mereka tidak mengerti bahwa pelanggaran itu adalah pelanggaran terhadap Allah. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin menyatakan kepada jemaat Tuhan Yesus, saya orang-orang yang berkata orang Kristen, apapun pelanggaran yang kita lakukan pelanggaran itu terhadap Allah dan bukan terhadap komitmen kita. Setiap tahun baru seringkali dan kadang-kadang banyak manusia buat komitmen. Apalagi bulan baru, bulan Agustus. Mungkin ada yang buat komitmen. Tapi ingat jemaat Tuhan, dosa kepada Allah bukan dosa karena kita melanggar komitmen kita. Tetapi dosa kepada Allah saat kita disadarkan sekecil apapun kesalahan itu kita perbuat terhadap Allah, bukan terhadap diri kita. Jangan sampai ada orang Kristen berkata, karena saya berbuat kesalahan saya takut masuk neraka, makanya saya gak mau buat dosa. Salah jemaat Tuhan. Yang benar adalah, Tuhan, aku tidak mau berbuat kesalahan karena aku tahu saat aku berbuat kesalahan, aku berbuat kesalahan terhadap-Mu saja, Tuhan. Dan gambaran itu tidak ada di dalam umat Yahudi, umat Israel pada waktu Yohanes Pembaptis ada. Tetapi sekali lagi hampir tidak semua. Tetapi ada yang datang. Dan yang unik jemaat Tuhan, mereka mendengar seruan pertobatan dari Yohanes Pembaptis dan melihat apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan tidak menolak ajakan baptisannya. Orang Israel mengenal pembasuhan tubuh di dalam Keluaran 30 ayat 17-21.
tentang imam yang masuk ke ruang Maha Kudus dan ke ruang kudus, tangan dan kakinya itu harus dibasuh. Di dalam Imamat pasal 15 ada juga pembasuhan tubuh untuk pentahiran perempuan dan laki-laki. Dan juga menurut sejarah gereja, pembasuhan seluruh tubuh dilakukan kepada orang non-Yahudi yang masuk agama Yahudi. Jadi jemaat Tuhan, sekali lagi, orang Yahudi tidak menerima apapun yang jatuh dari langit. Mereka menerima apa yang dikatakan oleh firman Allah sebelumnya. Dan Pembaptis berkata, bertobatlah. Kita baca di dalam Markus 1 ayat yang keempat. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Bukan hal yang baru untuk dibaptis, tetapi yang baru pembasuhan seluruh tubuh hanya kepada orang non-Yahudi di dalam sejarah gereja. Tetapi Yohanes Pembaptis mengundang seluruh orang Yahudi untuk dibaptis. Apakah jemaat Tuhan bisa melihat sambungannya? Bisa melihat sambungannya? Yohanes Pembaptis menyuruhkan untuk orang Yahudi bertobat dan dibaptis. Dan bagi orang Yahudi, mereka tahu yang dibaptis seluruh tubuh adalah orang non-Yahudi yang masuk di dalam kepercayaan Yahudi. Apa artinya itu jemaat Tuhan? Allah hendak mengingatkan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu apa yang Ia katakan di dalam Kejadian 15 ayat 6. Saya ingin bacakan kepada jemaat Tuhan apa yang dikatakan Allah di dalam Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Hal ini adalah pengalaman baru bagi orang Yahudi, di mana seluruh umat Yahudi disuruhkan untuk bertobat. Pertobatan yang diarahkan kepada bangsa Yahudi yang mengaku anak-anak Abraham, yang walaupun mereka anak-anak Abraham, mereka harus bertobat dan mengimani Allah, bahwa keselamatan itu bukan bersifat fisik karena dia adalah keturunan dari bangsa Yahudi, tetapi keselamatan yang Allah ingin katakan kepada pembaca Injil Markus, orang Yahudi pada waktu itu, orang non-Yahudi, kepada siapapun, bahwa keselamatan itu hanya karena iman. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Waktu membaca firman Tuhan ini, Tuhan, apakah benar aku harus dibaptis dan Kau akan mengampuni dosa-dosaku? Ada yang pernah berpikir seperti itu? Aku harus bertobat, memberi diri dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosaku. Jemaat Tuhan, sekali lagi, Markus 1 ayat 4 ini tidak menyatakan baptisan itu menyelamatkan. Tidak menyatakan bahwa baptisan itu menyelamatkan. Sekali lagi, baptisan tidak menyelamatkan. Itu akan kita pegang sampai akhir hidup kita. Baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan yang disuruhkan oleh Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan yang ia arahkan kepada ular beludak pada waktu itu orang-orang Yahudi sebangsanya, bahwa harus bertobat. Walaupun engkau keturunan Abraham secara fisik, tapi engkau harus bertobat dan mengimani Allah yang engkau belakangi itu. Mari kita lihat di dalam Matius 3 ayat 11. Injil Matius pasal 3 ayat 11. Saya bacakan baik-baik agar kita tidak salah mengerti tentang baptisan dari Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda apa? Tanda pertobatan.
Aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan. Pertobatan yang ditujukan kepada Allah. Bertobat dan mengimani Allah adalah kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan, jemaat Tuhan Yesus. Oleh Yohanes Pembaptis, hidup yang telah bertobat dan mengimani Allah itu dibuktikan dengan baptisan. Jadi, semua orang Yahudi yang sadar bahwa mereka butuh pertobatan, yang sadar bahwa murka Allah tidak mungkin lepas dari mereka, mereka datang kepada Yohanes Pembaptis. Tetapi ingat, saat mereka datang kepada Yohanes Pembaptis, mereka mengimani Allah dan bertobat. Dan bukti pertobatannya itu, yaitu dengan dibaptis dan disaksikan oleh mata orang yang banyak itu, bahwa si A sudah bertobat, si B sudah bertobat. Jadi jemaat Tuhan Yesus, pertobatan waktu itu, jemaat Tuhan, adalah barang langka. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan Yesus, perlu untuk dibuktikan bahwa aku bukan lagi seperti yang lain yang membelakangi Allah, yang tidak mengimani Allah, tetapi aku telah hidup di dalam iman kepada Allah, dan aku telah bertobat, dan aku memberikan diri untuk dibaptis. Yang terpenting di sini adalah pertobatan dan iman yang melahirkan ketaatan dengan memproklamasikan hidup barunya melalui baptisan. Jangan bayangkan, jemaat Tuhan, sekali lagi, mudah pada waktu itu untuk menaruh iman kepada Allah. Jangan pernah bayangkan mudah untuk menaruh iman pada waktu itu kepada Allah. Sulit. Mengapa sulit? Saya ulangi lagi, biar kita tidak lupa. Sangat sulit pada saat semua orang Yahudi, saudara-saudaranya, menyembah Allah kecil itu, dewa kecil itu, yang terlihat dengan mata, walaupun tidak terang-terangan. Orang Yahudi tidak lagi mengimani Allah pada waktu itu. Tetapi tidak semua orang Yahudi, tetapi jemaat Tuhan Yesus, walaupun dianggap bodoh dan konyol untuk mengaku dosa kepada Allah yang tidak terlihat itu, dan berkomitmen kepadanya dengan menunjukkan hidup yang telah bertobat dengan dibaptis di depan banyak orang. Itu yang dihadapi oleh setiap orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis. Orang-orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis ini pasti siap untuk dikucilkan. Mari kita bandingkan dengan Yohanes 9 ayat 22. Yohanes 9 ayat 22. Saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan. Yohanes 9 ayat 22. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Orang yang mengerti pertobatan, orang yang mengerti Allah, yang mengasihi dia, orang-orang itu berani untuk dikucilkan. Pernahkah Anda dan saya masuk ke dalam situasi seolah-olah Allah tidak ada? Pernahkah kita saat ini, di zaman modern ini, berpikir bahwa kita saat ini hidup seolah-olah Allah tidak ada, seolah-olah sangat sulit untuk mengimani Allah yang memiliki cerita yang luar biasa di zaman lalu itu? Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan logika, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan pragmatis, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan teknologi tinggi, jemaat Tuhan Yesus, siapakah di antara kita yang pernah ada di dalam tahap ini? Seolah-olah tidak ada Allah, karena Allah tidak memperhatikan penderitaanku. Kemana engkau Allah yang berkata engkau luar biasa?
Seolah-olah tidak ada Allah. Karena apa? Semuanya itu ingin instan, ini semuanya pragmatis semua. Tahu pragmatis, ingin cepat semuanya, ingin sederhana semuanya, tidak mau mengikuti apa yang firman Allah katakan. Kita saat ini jemaat Tuhan tanpa sadari pun berada di dalam kondisi sama seperti zaman Yohanes Pembaptis. Firman Allah ini ditujukan kepada siapapun yang saat ini menganggap bahwa Allah seolah-olah tidak ada, bahwa Allah tidak bekerja lagi, dan adalah kebodohan untuk percaya kepada Allah yang tidak terlihat. Allah bekerja sampai saat ini, dan Dia akan menerima siapapun yang datang kepadanya. Akan terlihat pada nantinya apakah kebodohan itu, bertobat dan mengimani Allah atau menolak Dia. Dengan adanya Yohanes Pembaptis dan peristiwa pembaptisan di dalam Injil Markus, sejak awal Allah hendak menyatakan di dalam Injil Markus sudah membahas tentang iman. Apakah iman itu? Apakah iman itu? Jemaat Tuhan Yesus, sebelum kita masuk lebih dalam di dalam Injil Markus, sudahkah ada iman di dalam hidup kita? Sudahkah kita mengimani Allah yang hidup, Yesus Kristus? Saya akan bacakan apa yang dikatakan di dalam Orthodox Catechism, di dalam pertanyaannya nomor 21. Saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan. Apakah iman itu? Iman bukan sekedar pengetahuan yang aku pahami dari segala hal yang Allah nyatakan melalui firman-Nya, namun juga sebuah keyakinan yang dijamin, yang dilahirkan oleh Roh Kudus di dalam hatiku melalui Injil. Di dalamnya aku menaruh percaya kepada Allah bahwa pengampunan dosaku sudah pasti dan abadi, dan hidup abadi tidak hanya berlaku untuk orang lain, tetapi juga untuk aku, yang dianugerahkan dengan cuma-cuma oleh Allah hanya karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Siapakah Allah yang menerima pertobatan dan diimani oleh setiap pribadi yang datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Siapakah Allah itu? Markus pasal 8. Markus pasal 1 ayat yang ke-8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saya akan membahas ini minggu depan. Dari ayat yang 8 sampai ayat yang ke-11. Apa yang perlu kita renungkan jemaat Tuhan? Ingat jemaat Tuhan, berdosa hanya terhadap Allah. Menganggap rendah dosa karena tidak berpikir berdosa kepada Allah. Jemaat Tuhan Yesus, saat kita berpikir kita berdosa bukan terhadap Allah, kita akan merendahkan dosa. Seperti orang-orang Yahudi, hampir semua orang Yahudi pada waktu itu. Begitu banyak manusia, dan yang lebih menyakitkan, berkata orang Kristen tetapi menganggap rendah firman Allah, karena tidak mau tahu itu berdosa terhadap Allah. Jemaat Tuhan Yesus, seringkali kita merendahkan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Adakah satu iota tulisan di dalam Alkitab bukan firman Allah? Ada yang berani berkata, yang mengimani Kristus Yesus, yang hadir saat ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, apakah ada satu iota di dalam Alkitab bukan firman Allah? Siapa yang mengaku percaya Yesus adalah Allah dan Juru Selamat? Ini adalah firman Allah. Tidak melakukan satu pun dari apa yang dikatakan Allah, itu adalah
dosa. Wow, mengerikan ya. Tidak melakukan satupun dosa. Tetapi Allah yang hidup itu berkata, apakah manusia dapat melakukan dengan sempurna hukum Allah? Jawabannya, tidak. Kita akan bahas minggu depan bahwa ada pengampunan dosa bagi kita yang tidak dapat melakukan seluruh hukum Allah. Kalau jemaat tanya, apakah saya dapat melakukan seluruh hukum Allah? Apakah saya dapat melakukan seluruh firman Allah? Saya akan jawab, tidak mungkin saya lakukan. Tapi syukur kepada Allah, kepada Yesus Kristus, yang dengan iman memberikan pengampunan dosa. Tetapi jemaat Tuhan, sadarilah bahwa apapun yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Allah, kita berdosa kepada Allah. Silakan daftar satu-satu, list satu-satu apa kehidupan kita. Saya mau tanya jemaat Tuhan, ini yang simpel. Buang sampah sembarangan, apakah itu tidak melanggar? Tadi bisa menjawab, tidak melanggar. Buang sampah sembarangan itu kok. Adakah yang berkata bahwa merusak bait Allah dengan ketergantungan terhadap nikotin, terhadap alkohol itu tidak melanggar hukum Allah? Adakah yang berkata, wah, bohong itu ada bohong putih, ada bohong hitam. Apapun yang tidak benar itu melanggar hukum Allah. Apapun jemaat Tuhan, apapun yang kita lakukan, pikiran yang kotor ini, pikiran yang terikat dengan gambar-gambar duniawi, pikiran yang terikat dengan kenyamanan, pikiran yang memotong, memilih jalan potong, itu bukan apa yang Allah mau jemaat Tuhan. Sadarilah bahwa itu melanggar dan kesalahan terhadap Allah. Pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib, bertobat dan sadar akan dosa. Walaupun kita lahir di tengah-tengah keluarga Kristen, kita perlu bertobat dan memberikan hidup dan taat dibuktikan dengan kehidupan yang sepadan dengan hidup yang baru. Baptisan adalah bagian untuk menandakan bahwa hidup ini telah lahir baru dan menghidupi hidup dalam pertobatan, dimulai dari keluarga terdekat, gereja, dan sesama. Tahu tidak jemaat Tuhan? Siapakah yang paling tahu bahwa kita melakukan firman Allah? Bagi yang sudah bersuami dan beristri, yang paling tahu kita melakukan firman Allah. Bagi suami, istri. Bagi istri, suami. Bagi yang sudah menjalin hubungan kasih, yang tahu walaupun belum hidup serumah dan gereja akan melarang hidup serumah sebelum menikah, yang tahu itu kekasihnya. Yang tahu adalah kita, orang-orang yang terdekat. Oleh sebab itu jemaat Tuhan Yesus, saya mengakui dosa. Kemarin waktu akan mengikuti persiapan pendalaman Alkitab untuk sekolah minggu dewasa, saya mengakui dosa. Saya lalai untuk bertemu dengan para jemaat Tuhan dalam pendalaman Alkitab pribadi. Jemaat Tuhan Yesus, sadarilah, setiap dari kita membutuhkan teman pribadi yang sama-sama mengikuti Yesus Kristus dengan setia, agar kita tahu apakah aku bertumbuh di dalam iman, apakah aku berdosa terhadap Allah dengan melakukan ini. Jadi saya minta maaf kepada semua jemaat Tuhan. Saya berkomitmen untuk memulai lagi pendalaman Alkitab terpribadi. Sudah pasti bukan semua jemaat ya, tetapi kepada jemaat-jemaat yang Allah percayakan untuk ikut di dalam pendalaman Alkitab dan pemuritan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan Yesus, siapapun di sini, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, kalau belum ada pemuritan pribadi, cari. Bagi yang sudah dewasa di dalam iman dan tahu dia
membutuhkan untuk menolong sesama yang percaya untuk bertumbuh. Cari. Jadi ketemu yang dewasa mencari, yang baru bertumbuh dalam Kristus pun mencari. Akhirnya dapat menemukan. Indahnya jemaat Tuhan, saat gereja hidup di dalam pertobatan dan kebenaran. Saat masing-masing dalam kita ini memiliki kakak rohani, adik rohani. Saat hati kita ditegur akan dosa, sakit memang, tetapi bertumbuh di dalam Tuhan. Saat kita dihibur, saudaraku, aku dihiburkan dengan kamu. Kamu melakukan firman Tuhan dengan setia. Jadi jemaat Tuhan Yesus, mari ya jemaat Tuhan, salah satu kunci hidup di dalam pertobatan, hidup taat dalam firman Allah, hiduplah di dalam pemuridan, satu dengan satu. Setelah itu kelompok, dan setelah itu kita sama-sama beribadah di hari Minggu. Yang kedua jemaat Tuhan, pertobatan dan memberitakan Yesus Kristus. Tidak ada satupun dari kita yang dapat lari dari pertobatan. Dan tidak ada pun satu dari kita yang dapat lari dari tugas untuk menyerukan pertobatan. Jemaat Tuhan, jangan berpikir saya mau duduk santai aja di gereja. Ingat, saat keluar gereja, Allah menyatakan kepada kita, hai anakku, serukanlah pertobatan. Serukanlah pertobatan kepada siapa? Kepada orang yang paling dekat di dalam hidupmu, kepada temanmu. Itu tugas kita jemaat Tuhan Yesus. Di tengah-tengah dunia saat ini yang penuh dengan logika, yang mungkin akan berkata, ini orang konyol ini satu ini, ikut-ikut Yesus yang tidak terlihat. Masa bodoh dengan perkataan mereka. Karena kita tahu apa yang kita ikuti adalah Allah yang benar. Dan yang mereka ikuti di luar Yesus adalah hayalan belaka yang bukan Allah. Oleh sebab itu jemaat Tuhan Yesus, tugas kita serukanlah pertobatan. Sekali lagi, tidak ada satupun jemaat Tuhan yang sehat pertumbuhan rohaninya, yang duduk manis datang di gereja. Dia akan keluar dan dia akan menyatakan, bertobat, hai suamiku, bertobat kamu sekarang. Kenapa sih perlu bertobat? Ya sudah bertobat, kamu punya hidup benar-benar gak sesuai dengan firman Tuhan. Setiap hari tampar saya, setiap hari maki-maki anak. Hai istri, bertobat kamu, setiap hari matanya selalu ngejar dompet saya. Gitu. Kamu ikut saya karena dompet ya? Gitu kan? Jadi jemaat Tuhan Yesus, itu cuma contoh ya. Banyak contoh jemaat Tuhan Yesus. Banyak contoh. Hai anak muda, kamu kebanyakan nonton internet gitu. Baca Alkitab berapa lama? 15 menit. Internet 15 menit kurang. 15 jam kalau perlu. Perlu tidak bertobat? Perlu jemaat Tuhan. Lu ini kok bangunnya kesiangan terus? Ngapain aja? Wah, saya saat teduh sampai jam 4 pagi, Pak. Puji Tuhan. Sampai jam 4 pagi saat teduh. Luar biasa. Gitu ya. Tapi ditanya, kamu ngapain bangun siang? Itu sih, Kak. Itu sih, Pak. Adalah gitu ya. Jemaat Tuhan Yesus bertobat gaya hidup seperti itu. Ingat, Yesus Kristus akan kita pelajari dalam Markus, pagi-pagi benar dia bangun untuk berdoa. Kalau begitu kita siap dikucilkan, serius siap dikucilkan. Karena setiap ketemu si orang Kristen ini selalu saya sakit hati karena selalu disuruh untuk bertobat. Bayangkan, jika suatu saat setiap jemaat bertemu, bertobat kamu ya, bertobat. Tetapi ingat jemaat Tuhan, jangan hanya kata bertobat tanpa solusi. Harus ada solusinya. Ayat yang ke-8 dalam Markus 1. Nah, dalam ayat yang ke-7 Markus 1. Inilah yang diberitakannya. Siapa yang diberitakan oleh Yesus? Diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Yesus Kristus. Beritakan pertobatan, tetapi berikan solusinya. Siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah jawaban. Yesus Kristus adalah solusi. Jangan hanya berkata engkau bertobat melakukan itu. Selesai.
Tidak sampai situ jemaat Tuhan. Kau harus bertobat. Dan Yesus Kristus adalah jawabannya. Terangkan firman Tuhan. Terangkan firman Tuhan. Jangan karena emosi pribadi kita. Jangan bungkus kata bertobat karena emosi kita gak seneng sama orang itu. Ya, saya gak seneng sama orang itu. Saya bilang dia bertobat. Kenapa bertobat? Pokoknya saya gak seneng sama kamu. Lihat mukanya saja saya gak seneng kamu. Bertobat ya. Salah itu jemaat Tuhan. Engkau harus bertobat. Mengapa saudaraku harus bertobat? Firman Tuhan berkata, pagi-pagi benar Yesus Kristus bangun. Mau apa aku harus bertobat? Aku kebanyakan internet. Bacakan. Harus berubah di dalam pembaharuan di dalam roh dan pikiranmu. Selalu solusinya Kristus, jemaat Tuhan Yesus. Saat kita hanya menunjuk tanpa solusi, tanpa dasar firman Allah, siapa yang kita besarkan? Diri kita. Diri kita yang kita besarkan. Karena itu menyangkut di dalam Yohanes 3. Yohanes pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-30. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sebab itu jemaat Tuhan Yesus, serukan pertobatan, beritakan Yesus Kristus. Ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Mari kita berdoa.